Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 4? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita masuk ke tematik pembelajaran 4, masih di subtema 3. Muatan IPS tentang keragaman ekonomi di Indonesia bagian 2. Pada pembelajaran 3 telah dijelaskan ya bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Kalian telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi, yaitu di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain 4 jenis tersebut, masih ada jenis aktivitas ekonomi yang lainnya. Yang pertama ada aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Bumi Indonesia mengandung banyak bahan tambang. Berbagai bahan tambang di Indonesia diantaranya emas, perak, minyak bumi, timah, aspal, gas alam, tembaga, belerang, nikel, pasir besi, bauksit, dan batu bara. Berbagai bahan tambang tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hasil tambang merupakan sumber pendapatan negara yang besar. Pemanfaatan barang tambang yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, barang tambang bersifat tidak dapat diperbarui, sehingga perlu dimanfaatkan dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alternatif. Dengan begitu, kita tidak bergantung pada barang tambang yang terbatas persediaannya. Contoh pertambangan yang ada di Indonesia antara lain pertambangan minyak bumi di Sorong, Papua, dan Tarakan di Kalimantan Utara. Kemudian ada pertambangan batu bara di Tanjung Enim di Sumatera Selatan. Pertambangan timah di Bangka, Belitung, dan Singkep. Pertambangan emas dan perak di Tembagapura, Papua. Nah, kegiatan atau aktivitas yang lainnya ada aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Pedagang menjual barang ke konsumen. Jenis usaha perdagangan diantaranya perdagangan bahan makanan, perdagangan sandang, perdagangan perhiasan, perdagangan hewan, dan lain-lain. Menurut tempat usahanya, pedagang dibedakan menjadi 3, yaitu pedagang tetap, pedagang asongan, dan pedagang kaki lima. Pedagang tetap itu apa? Pedagang tetap yaitu pedagang yang memiliki tempat yang tetap, misalnya berdagang di pasar, ruko atau rumah toko, warung, dan supermarket. Pedagang asongan itu pedagang yang tidak menetap dan berdagang dengan cara berkeliling, tahu ya? Kemudian pedagang kaki lima adalah pedagang yang tidak menetap dan berpindah-pindah tempatnya. Contohnya pedagang di pinggir jalan raya, stasiun kereta, atau terminal bus. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi. Barang-barang tersebut diolah menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi 4, yaitu industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Yang pertama, industri rumah tangga. Industri rumah tangga merupakan industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Industri rumah tangga biasanya memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Contohnya apa? Industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe atau tahu, dan industri makanan ringan. Yang kedua, industri kecil. Industri kecil merupakan industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5-19 orang.
Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Contohnya, industri genting, industri batu bata, dan industri pengolahan rotan. Yang ketiga, industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20-99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Contoh industri sedang adalah industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik. Yang keempat, atau yang terakhir, industri besar, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja 100 orang atau lebih. Ciri industri besar adalah memiliki modal yang besar, menggunakan peralatan berupa mesin-mesin modern, memerlukan banyak tenaga kerja yang ahli atau terlatih, dan barang yang dihasilkan jumlahnya banyak dengan kualitas tinggi. Selain untuk memenuhi kebutuhan domestik, produk yang dihasilkan juga untuk memenuhi komoditas ekspor. Contoh dari industri besar yaitu industri kendaraan bermotor, pengolahan besi baja, semen, pupuk, dan pabrik farmasi. Jadi Indonesia sendiri memiliki industri yang cukup berkembang. Beberapa industri di Indonesia yaitu industri alat-alat berat di Surabaya, Jawa Timur, industri gas alam di Kalimantan Selatan, industri kapal di Semarang, Jawa Tengah, industri karet di Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Kemudian ada industri kereta api di Madiun dan Yogyakarta, industri pemintalan benang di Jawa Barat, Patal Bandung dan Jawa Tengah, Patal Cilacap, Patal Semarang, dan Patal Tegal. Kemudian industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN di Bandung. Nah, aktivitas ekonomi yang keempat yaitu aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai negara yang luas dengan bentuk wilayah berupa kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan oleh selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Sarana transportasi di Indonesia yaitu transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kegiatan transportasi dan komunikasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa lainnya antara lain ada jasa perbankan atau keuangan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.